Oke, kenalin aku Aga. Jadi pada kesempatan kali ini, aku bakalan melanjutkan tugas berikutnya, yaitu mengenai praktikan cara pembuatan ball breaking dan animation pad pada software Autodesk Maya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan yang pertama, mungkin aku bakalan ngejelasin dari ball breakingnya terlebih dahulu ya, yaitu kita bisa masuk ke polygon, terus kita masukin bolanya. Kalau udah seperti ini, kita bisa atur aja scale-nya terlebih dahulu. Mungkin kurang lebih segini saja. Kalau udah kita atur posisinya agar ke tempat yang lebih pas ya, lebih mudah untuk kita lakukan pembuatan. Mungkin di atas grid seperti ini. Kalau udah kita terulang dari transformnya itu ke channel box atau layer editor. Terus kita ke channel freeze and freeze all. Jadi yang transformnya bakalan kereset semua. Kalau udah, kita bakal masukkan lattice, yaitu dengan cara klik ballnya, pergi ke constraint, ke deform, terus ke lattice. Nah, lattice ini sendiri ada beberapa lapisan. Kita tinggal pakai sesuai dengan kebutuhan aja. Itu mungkin awal-awal gini kita pakai satu layer saja. Jadi divisionnya 5 ini kita ubah ke 2. Jadinya bakal muncul satu layer aja, yaitu kotak seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lakukan cluster point, lattice point, yaitu dengan klik kanan, terus ke lattice point, terus kita blok lattice point yang mau kita pakai, misalnya yang paling atas. Di sini kita langsung bisa akan gerakan bagian objek yang kita sudah blok cluster pointnya. Kalau sudah, agar tidak ribet, kita akan jadikan dia menjadi cluster, yaitu dengan pergi ke deform, terus ke cluster. Nah, kalau udah kita cluster, kita lakukan hal serupa juga pada bagian bawahnya. Sama seperti tadi, blok, terus pergi ke deform, terus ke cluster. Nah, kalau udah kita cluster keduanya, kita akan membuat controller, yaitu menggunakan curve. Di sini kita gunakan circle curve. Kalau udah ini muncul, kita atur scale-nya sesuai dengan dari box-nya agar pas seperti ini. Kalau udah, kita bisa duplicate aja untuk kita taruh ke bagian atas. Oke, kalau udah bagian atas, kita duplicate lagi untuk kita taruh ke bagian tengah. Mungkin kita bisa agak hilangkan dulu sisinya agar bisa melihat tengah-tengahnya. Oke, kurang lebih segini aja. Kalau udah, kita bisa agak gedein yang bagian tengahnya aja. Mungkin segini cukup ya. Atau mungkin gedein lagi dikit aja. Nah, kalau udah, kita bisa pandain dulu dari viewportnya. Lebih lebih bagus. Oke. Jadi untuk selanjutnya ini kita bisa namain aja dari eh, curve-nya agar lebih gampang untuk mengenalin. Mungkin yang ini kita kasih nama kontrol bawah, bawah. Yang ini kontrol atas, dan yang ini kontrol. Oke, kalau udah, jadi selanjutnya kita bisa lakukan hal sama seperti hal yang pertama tadi, untuk menghilangkan historinya terlebih dahulu agar eh, sebelum kita hilangkan historinya, kita bisa lakukan freeze dari all ini, dari channel box. Itu kalau udah kita bisa pergi ke edit, terus delete by type ke historinya kita delete aja agar tidak banyak ya. Selanjutnya kita bisa hubungkan dari controllernya ini ke cluster pointnya.
Misalnya controller atas kita masukkan ke cluster poin paling atas dengan cara ke deform, ke constraint, ke poin. Selanjutnya juga kita lakukan hal yang sama pada eh, eh, curve yang bawah, ke cluster yang bawah juga, screen, terus ke poin. Nah, kalau udah begini, clusternya udah bisa kita gerakin. Sorry, clusternya sudah bisa kita gerakin dan bakalan kok clusternya apa ya? Controllernya kita bisa gerakin dan akan mempengaruhi dari objeknya itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu kita parent kontrol tengah ini ballnya, bolanya, terus kita ke constraint, kita parent, terus kita selain kita parent juga kita scale juga agar semuanya eh, dari posisi maupun ukurannya kita bisa atur juga dari curve-nya ini. Kalau udah kita bisa eh, blok dari ketiga curve ini, terus mungkin kita bisa gabungkan yang kontrol atas dan kontrol bawah ini ke kontrol tengah. Jadinya seperti ini. Jadinya nanti bakalan kegabung ini, namun di sini mungkin bakalan agak rusak-rusak gitu ya. Yaitu kita bisa atasin dengan kita masukkan cluster-cluster ini dan yang ini, kita masukkan ke sphere-nya atau kita masukkan ke bolanya. Jadinya hasilnya bakalan lebih apa namanya? Lebih smooth kayak gini. Jadinya tidak ada batasan-batasan untuk ini yang bergerak. Oke, selanjutnya yaitu aku bakalan ngejelasin mengenai pet. Itu kita bakalan buka file baru ya. Mesin, terus kita download aja. Oke, selanjutnya aku bakalan ngejelasin mengenai animation pad. Yaitu yang pertama kita buat curve terlebih dahulu. Curve-nya di sini bebas, kalian mau menggunakan yang mana sesuai dengan yang mau kita pakai ya. Misalnya kita pakai yang ini aja. Terus kita buat bentuk seperti jalanan mungkin ya. Ini kurang lebih mungkin kayak gini ya. Udah, kita akan coba untuk masukkan objek yang bakalan kita jadiin gerakan di sirkuitnya ini. Misalnya kita pakai cube aja ya, biar lebih gampang. Terus kita atur posisi cube-nya berada pada ujung dari cube-nya. Nah, mungkin kita atur juga dari segi scale, position, dan rotasinya agar sesuai. Eh, Hasilnya mungkin kurang lebih seperti ini. Kalau udah, kita bisa gabungkan, kita bisa pet masuk ke fitur animation terlebih dahulu. Terus kita klik dari cube dan dari curve-nya. Udah kita pergi ke constraint, terus ke motion pad dan ke tag motion pad. Udah, kita bisa atur aja di sini dari apa namanya? Dari yang akan kita pakai. Lalu kita edit-edit aja sesuai dengan kebutuhan juga. Kalau misalnya di sini contohnya mungkin aku bakal pakai yang pakai bawaan ini aja. Kalau udah kita apply. Terus di sini sebenarnya sudah bergabung ya. Jadi sudah bisa kita play hasilnya kayak gitu. Misalnya ini playbacknya kita kurang cocok, kita bisa ubah-ubah ya di playback speed. Sih mungkin apakah per frame atau per every frame atau di sini kita pakai real time aja. Jadi mungkin itu aja penjelasan kali ini. Oke, terima kasih.